Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nurul Aulia, NIM 12. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi hari ini dalam makalah yang berjudul Perencanaan Pelatihan Dakwah. Yang pertama, tujuan pelatihan dakwah. Apa sih tujuan pelatihan dakwah? Tujuan dakwah adalah memperbaiki perilaku sasaran dakwah supaya mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam ranah realitas kehidupan sehari-hari yang baik berkaitan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan. Jadi, penelitian dakwah memiliki arti penting terutama dalam mensosialisasikan ajaran Islam. Selanjutnya, sasaran pelatihan dakwah itu bisa ditujukan kepada generasi muda, generasi tua, kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, masyarakat industri, masyarakat daerah rawan, kelompok transmigran, masyarakat suku terasing, komplek perumahan, komplek masyarakat kampus, masyarakat pemerintah, masyarakat karyawan swasta, pejabat, gelandangan, pengemis, masyarakat desa, buruh, tani, nelayan, artis, kalangan tunasusila, anak jalanan, pengamen, dan lain sebagainya. Kemudian media pelatihan dakwah. Nah, media yang dapat digunakan dalam pelatihan dakwah ini terdapat beberapa macam. Hal ini juga dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan sudut pandangnya. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Nah, itu terdiri dari media penjajakan keperluan atau masalah, media pemecah masalah, media penyuluhan, dan media penggerak diskusi. Yang kedua, berdasarkan bahannya, seperti media perangkat keras atau proyektor, papan tulis, dan media perangkat lunak atau diproyeksikan seperti film dan slide, tidak diproyeksikan seperti gambar dan tulisan. Ketiga, berdasarkan isi pesan seperti media didaktik atau pengajaran, media motivatif, media kelompok, media analitik, media kreatif, dan media perencanaan. Keempat, berdasarkan sasaran seperti media individual, kelompok, dan media massa. Kelima, berdasarkan pembelajaran seperti media lembaran, poster, kartu, makalah, suara, proyeksi, alat pemasaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menurut jenisnya seperti media gambar, media suara, media gambar dan suara, dan yang terakhir media cetak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nurul Aulia, NIM 12. Dalam materi kali ini saya mengetahui bahwa kemunculan manajemen pelatihan dakwah semakin maju peradaban manusia, semakin maju pula cara penyampaian dakwahnya. Contoh, pada zaman dahulu, dakwah disampaikan dengan cara tatap muka, sedangkan pada era sekarang tidak hanya tatap muka saja, melainkan dakwah disampaikan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selain itu, bisa kita dengar melalui radio dan kita juga bisa mendengar dan melihatnya melalui televisi. Selanjutnya, manajemen pelatihan dakwah terdiri dari 3 kata. Yang pertama, manajemen, yang artinya melatih atau mengendalikan. Selain itu, manajemen juga mempunyai pengertian. Yang pertama, memiliki tujuan. Kedua, menyebabkan hal tertentu. Ketiga, berarti aktivitas. Keempat, dilaksanakan melalui dengan usaha orang lain. Keempat, usaha sebuah kelompok. Kelima, bersifat abstrak. Keenam, dibantu oleh alat. Selanjutnya, pelatihan. Dari bahasa Inggris, training, yang artinya latih, berfungsi untuk membantu menambah kemampuan seseorang. Kedua, menimbulkan perubahan kebiasaan bekerja seseorang. Dan ketiga, pelatihan harus berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Yang ketiga, dakwah, artinya mengajak atau menyeru. Maksudnya, mengajak atau menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk untuk menyuruh pada yang baik dan mencegah yang mungkar, agar dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Jadi, manajemen pelatihan dakwah
adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan dan penggunaan semua sumber daya organisasi dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, upaya perubahan sikap dan perilaku mad'u ke arah yang diridhoi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nurul Aulia, NIM 12. Kali ini saya akan meringkas materi hari ini. Yang pertama, pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pengorganisasian akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, pengorganisasian pelatihan dakwah. Pada dasarnya, pengorganisasian adalah hal yang berkaitan erat antara manusia dan kegiatan. Dalam sebuah kegiatan, pengorganisasian adalah hal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, karena dalam pengorganisasian terdapat pengarahan, pembagian tugas, kegiatan apa, dan sebagainya. Maka dalam tahap pengorganisasian perlu adanya komunikasi yang baik. Ada aspek-aspek penting dalam organisasi dan proses pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja. Kedua, pemilihan orang yang tepat. Ketiga, departementalisasi. 4, bagian organisasi formal. 5, rantai perintah dan kesatuan. 6, tingkat hierarki manajemen. Dan yang terakhir, saluran komunikasi. Dan selanjutnya, langkah-langkah pengorganisasian dakwah. Diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui terlebih dahulu sasaran dari pengorganisasian dalam situasi lingkungan. Kedua, membagi pekerjaan yang harus dilaksanakan ke dalam aktivitas bagian. Ketiga, mengelompokkan aktivitas ke dalam kesatuan praktis yang didasarkan atas persamaan pentingnya aktivitas atau pihak mana yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Keempat, membangun hubungan di kalangan mahasiswa baik secara individual ataupun kelompok. Dan yang terakhir, penugasan personil yang kompeten dan potensial untuk ditugaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianul Aulia, NIM 12. Kali ini saya akan meringkas materi hari ini yang berjudul pelaksanaan pelatihan dakwah. Yang pertama, pengertian pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang telah disusun dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan, alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, bagaimana cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian kegiatan tidak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula. Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan dakwah. Pada dasarnya, pelaksanaan adalah hal yang tidak dapat lepas dari sebuah kegiatan dan manusia, karena keduanya saling membutuhkan. Apabila pelaksanaan kegiatan tetapi tidak ada subjek yang melaksanakan, maka tidak akan berjalan sebuah pelatihan dakwah tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila pelatihan dakwah dilaksanakan akan tetapi tidak ada yang mengatur proses pelatihan, maka juga tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu menjadi sangat penting keduanya. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan dakwah. Yang pertama, memantapkan persiapan belajar. Kedua, mencermati materi pelatihan dakwah. Ketiga, mencermati pelatih dalam pelatihan dakwah. Keempat, membangun pelatihan dakwah efektif. Dan yang terakhir, setelah memperhatikan beberapa poin yang paling utama dalam
pelatihan dakwah. Yang pertama, pembukaan untuk mengawali pelaksanaan pelatihan berlangsung. Kedua, memulai proses belajar dalam pelatihan. Dan yang terakhir, penutupan pelaksanaan pelatihan dakwah.